everyone, welcome to our video. In this video, we will do an interview for our project in designing an English learning program for healthcare workers, especially nurses. We hope you find this information useful and informative. So, let's get to the video. Hi everyone, my name is Alfila Sosabila and my student number is 2388203003. Hello guys, my name is Donna. My student number 2388203018. Hello everyone, my name is Nadia Balu. My student number is 2388203033. The ability to communicate in English has become an essential requirement for workers in hospital, especially in emergency department, cardiology, and neurology units. Sometimes they face situations that require effective communication in English with patients from abroad, or maybe patient family from abroad, or sometimes reading book with English terms. However, their busy work schedules and shift system make it difficult for them to attend regular training programs. Therefore, a flexible and contextual learning approach is needed. This interview was conducted to design an English language learning program that is not only relevant in content but also fits their work rhythm using the easily accessible WhatsApp platform. The purpose of the interview: 1. To identify the English communication needs in each hospital unit, emergency department, cardiology, and neurology. 2. To explore the challenges and preferences of the workers in learning English. 3. To design learning material and methods based on the interview result, respondent needs, and characteristics. Brief profile of the community hospital and respondent. RSUD Poso profile. The Poso Regional General Hospital RSUD Poso is located in the city of Poso, Poso District, Central Sulawesi, Indonesia. RSUD Poso is a Class C government hospital currently capable of providing limited specialist medical service. Address: Jalan Jenderal Sudirman number 23, Kasintuhu, Poso, Kota Utara, Poso District, Central Sulawesi. Now we're going to explain the profile from the respondents. The first respondent, her name is Nurlin Yatujuka, and her age is 41 years old, and her education level is bachelor degree. Now he is a nurse at RSUD Poso for 18 years. Her position as the head of neurology ward. Responding profile 2, her name Yulina Dondan, her age 43 years old, educational level bachelor in nursing. Her occupation nursing at RSUD Poso for 19 years. Her position is head of cardiology ward. Respondent 3, his name Rahmat Hidayat Usman, his age 45 years, his education bachelor in nursing. His occupation nurse at RSUD Poso for 27. His position head of cardiology ward. In designing an English learning program for healthcare workers, especially nurses who work in hospital and may interact with foreign patients. We did interview with some and the respondents who have 15 to 27 years of experience in their field. Based on the interview, we found that their learning needs focus on pronunciation with phonetic approach, speaking, and listening. This is because they want to be able to give medical information clearly and understand foreign patients in their daily work. They also said they need to learn basic medical vocabulary. This learning need is practical based on work situation and not focused on academic or certificate tests. Respondents also say that if the training is free, flexible, and relevant, they are willing to join in even though
They have limited time. As for the characteristic of the learners, most of the respondents are adult learners or andragogy who finished formal education long ago and now have busy work schedules. They have to access mobile phone and internet, but not all of them are familiar with complex online learning platforms. Their learning style are also different. Some of them prefer direct practice, others like exercise and reading materials, and many of them also feel not confident with speaking English. Because of this characteristic, the learning paradigm, we use a combination of humanist behaviorism and connectivism. The humanistic paradigm is used because it while learning will learning from internal motivation, personal experience, and real life needs. Rogers said that good learning for adults respect emotion, personal experience, and help self-confidence. Zhang and Liu also said that a humanism method works well in language learning, especially when learning feels not confidence. Because of this characteristic, the learning paradigm, we use a combination of humanism, behaviorism, and connectivism. The humanistic paradigm is used because it real adult learning will learn from internal motivation, personal experience, and real life needs. Rigor said that good learning for adult respect emotion, personal experience, and help self-confidence. Zhang and Liu also said that humanism methods work well in language learning, especially when learning feel not experience. But because pronunciation and vocabulary also need repetition and practice, we also use the behaviorist approach. Skinner said the repetition and direct practice help learning remember the sound of English word. This fits the respondent who said the understanding better when they practice, not just read theory. Al-Zahrani also said behaviorism is good for language skill like pronunciation. At the same time, because the respondents already use phones and WhatsApp every day, we also use the connectivism paradigm. Learning that use digital network, learning videos, voice notes, and group discussion on WhatsApp is easy for learners. Seaman in 2005 said, connectivism is good in a digital world, where learners learn from interaction, sharing, and online content. Goldie at 2016 also said that connectivism is useful for lifelong learning in the modern workplace. The learning setting we offer is flexible and simple, using WhatsApp group as the main tool. WhatsApp is easy to use, allow text, picture, and voice message, and does not need a strong internet connection. Material will be sent as a voice note for pronunciation practice, short text, and short videos from YouTube. Learning would happen after work hours, especially at night on a weekend, with short and regular duration, because based on the interviews, participants cannot focus if the training is during working hours. With this multi-paradigm approach, adjusted to the needs, characteristics, and limits of the participant, we hope this learning is not only effective but also builds the confidence of healthcare workers in speaking with foreign patient or maybe read their book with English term. Perkenalkan, saya Alfila Salsabila. Jadi ini adalah tugas dari Unsimar, di mana prodi kita adalah pendidikan bahasa Inggris untuk proyek pembelajaran seperti itu, Bu. Mungkin kita boleh kenalan dulu nih, Bu. Namanya siapa dan kalau boleh tahu usianya berapa? Nama saya Nerlin, usia 41. Oh, pakai 41, masih lumayan muda berarti, Bu ya. Udah setengah abad. Sudah berapa lama jadi perawat, Ibu? Berapa lama ya? Dari tahun 2008, 2006. Dari 2006. Oke, berarti hampir satu umur. 12 tahun ya? 12 atau... Kalau saya lahir 2005, sudah 20 tahun sekarang. Berarti Ibu sekitar 19, 18 tahun ya? Iya, kurang-kurang sedikit. Iya, oke. Kalau di RSUD Poso sudah berapa lama dan di bagian apa, Ibu? Kalau boleh tahu.
Dari 2006 sudah di RSUD Poso. Oh, jadi pertamanya di sini. Oke. Bagian Pertama itu di bagian bedah, IGD, bedah, kemudian lanjut pendidikan, kemudian kembalinya lagi di ICU. oh, sudah banyak. Setelah ICU, ruang perawatan neuro, terus penyakit dalam, Oh, berarti Marcella. sudah banyak ya Ibu ya. baru poli. Oke, wah luar biasa Ibu. Kalau boleh tahu sebelumnya kan sudah pernah tadi katanya belajar lagi. Kira-kira sudah pernah belajar bahasa Inggris sebelumnya Bu? Mungkin dari Sudah. sudah. Oke, dalam S1-nya atau di mana? Ya kalau pelajaran bahasa Inggris itu dari SMP, yang jelasnya dari SMP sudah ada ya. Cuma kalau untuk ASI dalam berbahasa Inggris itu tidak kayak. Oke, tapi dari SMP sudah pernah Sudah ada, belajar. iya. Pernah juga ikut kursus waktu SMP, Oh, tapi oke. gimana ya? Tidak begitu serius. Iya, tidak, maksudnya bukan tidak serius, tapi tidak tersimpan kayak begitu. Dan iya, iya. Oke, mungkin karena sudah keinginan lama. itu ada, tapi tidak sampai yang tahu sekali begitu. Oh ya, oke. Baik. Kalau tadi kan dari SMP, terus kalau dalam bekerja lingkungan kerja, seberapa sering Ibu ketemu bahasa Inggris? Misalnya mungkin pada saat baca laporan atau ketemu orang asing atau Tidak kayaknya, oh tidak pernah Ibu tidak sering. sama sekali? Oke, baik. Kalau diikut-ikut pelatihan begitu pernah ketemu bahasa Inggris Ibu? Kadang, Kadang, tapi sangat sedikit. ya pelatihannya juga jarang. Oh ya. Oke. Kalau dari Ibu sendiri nih, seberapa penting bahasa Inggris Ibu menurut Ibu? Kalau menurut saya bahasa Inggris itu ya sebenarnya harusnya sudah sama dengan bahasa hari-hari ya, karena itu memang bahasa yang umum dipakai dimanapun orang mau pergi, siapapun yang kita ketemu, ya harusnya menurutku itu bahasa yang ya boleh dikata kalau memang bahasa Indonesia itu penting untuk orang, bahasa Inggris juga saya rasa penting. Oke, harusnya bisa jadi Harusnya iya. dikuasai juga Ibu ya. Oke, baik. Kalau misalnya Ibu nanti ada kesempatan untuk belajar bahasa Inggris, kayak misalnya kursus gratis begitu, dan Ibu memang ada waktunya bertepatan, apakah Ibu tertarik? Dan kira-kira kalau tertarik, kenapa pengen ambil kesempatan itu? Apakah karena pengen kuliah atau pengen apa Ibu? Tertarik bukan karena pengen kuliah, tapi karena memang sebenarnya ingin tahu dan ingin bagaimana ya? Pengen bisa Inginnya bisa ya, begitu dan oke, berarti Ibu sendiri memang punya keinginan iya, untuk ingin sekali, apalagi kalau dikasih gratis. Siapa yang tidak mau? Oke, berarti Bu secara keinginan Ibu mau. Tapi kira-kira ada hal-hal yang Ibu rasa sulit kalau belajar bahasa Inggris? Sebenarnya kalau kesulitannya sih tidak ada, cuma mungkin orang punya keseriusan saja itu. Oke, lebih ke niat. Biar orang ada kemauan tapi orang tidak serius juga. Begitu kayaknya. Oke. Kalau secara kayak berbicara, mungkin kan kalau di bahasa Inggris ada berbicara, mendengarkan, menulis. Kalau Ibu lebih paling susah itu di mana Ibu? Di berbicara kah, atau mendengar, atau menulis, atau membaca? Kayaknya menulis. Menulis. Oh, oke. Tapi kalau berbicara Ibu, kira-kira? Ya, kalau sedikit-sedikit. Oh, kalau sedikit-sedikit. Tapi ya hanya yang umum sih, iya. tidak yang what's your name, Iya. begitu saja. Oh, mantap Ibu. Oke, kalau misalnya belajar bahasa Inggris Ibu biasanya lebih sukanya caranya bagaimana? Apakah dengan menonton YouTube atau mengobrol dengan orang atau baca buku atau bagaimana Ibu? Kalau Ibu Belajarnya, cara belajarnya? cara belajarnya saya lebih suka apa tadi pilihannya? Nonton video atau baca langsung di buku? Baca kayaknya. Baca. Oh, berarti Ibu tipe yang memang membaca ya Ibu ya? Kalau kayak kemarin kuliah ulang tuh, saya lebih ini kalau soal begitu dan baca soal kerjakan. Lebih paham Ibu. Oke. Kalau nonton video begitu kurang berarti ya? Maksudnya ada yang saya bisa mengerti, tapi kadang ada juga yang mesti saya cari apa maksudnya. Oh iya betul harus ada translate-nya ya. Oke, mantap Ibu. Kalau misalnya belajar itu kan ada prakteknya Ibu. Lebih suka tadi kan Ibu bilang lebih suka mengerjakan soal ya. Kalau berbicara langsung dengan penutur asing kayak misalnya orang dari Amerika sana, Ibu suka tidak? Maksudnya suka sih suka tapi tidak percaya diri. Oh iya, berarti Ibu lebih ke teori dulu ya. Oh ya. Oke, baik Ibu. Sekarang kita ke pertanyaan bagian akhir ya Ibu ya, terkait waktu dan tempat belajar. Kira-kira kalau Ibu, kapan waktu terbaik untuk ikut belajar bahasa Inggris? Apakah di setiap hari, pagi, malam, atau akhir pekan? Atau bagaimana Ibu? Harusnya setiap hari kalau memang ingin, kalau memang ingin tahu harusnya setiap hari.
Kalau mau ada waktu mau tidak ada waktu, Iya. maksudnya mau kalau memang mau ingin coba-coba dengan adik saja kita mau bicara, maksudnya langsung saja pakai bahasa Inggris toh kalau Iya, memang iya, mau, dan tidak Berarti- harus mau tunggu waktu kapan begitu, kapan waktunya yang tepat kalau memang mau. Tapi ibu kesediaannya dengan kesibukan kerja di rumah sakit, apakah ibu bisa setiap hari atau ada hari-hari tertentu yang ibu bisa, misalnya pada hari Minggu atau pada hari Sabtu yang libur? Kalau mau pilih hari sih maunya di hari libur, kalau Hari memang libur. mau belajar tuh yang dimau, kalau mau belajar full maunya di hari libur supaya tidak putus-putus Iya, toh. oke. Tapi kalau mau bilang waktu yang bagus kalau belajar akan, kalau memang mau belajar harusnya tiap hari. Iya, Toh? iya betul. Kalau ibu kan tadi latihan soal ya, sukanya belajarnya ibu. Kalau di rumah fasilitas yang kira-kira ibu bisa pakai untuk belajar bahasa Inggris, kayak misalnya punya HP dan internet kan sudah pasti ya bu. Tempat belajar yang tenang atau apa fasilitas yang ibu butuhkan begitu, dan sudah ada sama ibu untuk belajar bahasa Inggris? Di ruangan, Ruangan, oke. tempat untuk belajarnya yang khusus memang ruang belajar. Ibu punya tempat ruangan yang tenang di rumah ibu Ada. untuk belajar? Oke, berarti ibu bisa kalau misalnya pembelajarannya Zoom atau langsung begitu? Iya bisa. Bisa. Oke, baik ibu. Dan mungkin yang terakhir ibu, tantangan yang menurut ibu selama ini dalam belajar bahasa Inggris itu apa sih ibu, yang paling berat, yang paling susah, atau tantangan kecil-kecil boleh aja? Mengingat Oke. kalimatnya mungkin Memorize berarti mengingat kata-kata itu. Iya, karena kalimatnya kan misalnya one saja, misalnya satu tuh. Aturan kan satu SATU. Iya, Kalau ini kan one itu kan WAN. Oh Kata iya bahasa iya iya. Inggris, Oh one. nih, berarti penulisannya Ya, itu ibu. mungkin yang seperti itu yang iya, ada iya, sulit, iya. dan kalau saya sih Karena kebanyakan orang Latinnya yang ditulis. Oh iya iya iya, oke. Itu saja ibu kalau segi berbicara, atau yang lain-lain ibu ada kesulitan? berbicara sih yang penting sudah ditahu macam tadi itu. Cara Kalau bacanya. one itu apa bacanya, Iya, bisa iya, sih. iya. Oh, Coba iya. kalau bilang tadi kesulitannya, mungkin kesulitannya kayak begitu misalnya kalau macam orang bahasa Indonesia kan satu ya tetap SATU. Iya, iya. Kalau macam bahasa Inggris kan mesti Iya, seperti itu toh. beda yang ditulis. I kayak Ya, gitu. betul. Maksudnya pengucapannya mungkin ya ada. Oh, oke. Baik, mungkin cuma itu pertanyaan dari saya ibu. Terima kasih banyak sudah bersedia untuk diwawancara, dan semoga sehat dan sukses selalu ibu. Amin. Terima kasih ibu. Ucapan yang sama untuk adik. Iya, Semoga terima kasih. sukses. Terima kasih Bu telah menjadi narasumber saya pada sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Mirna dari Unsimat, dan tujuan saya mewawancarai Ibu untuk tugas proyek kami. Dan mungkin mulai saya boleh perkenalan diri dulu Ibu. Saya ingin menanyakan nama Ibu siapa? Nama lengkap atau Iya. apa ini? Boleh nama lengkap. Nama lengkap Juliana Don, dan cuma biasa dipanggil Uli. Dan usia Ibu kalau boleh tahu berapa? Usia 43 tahun. Kalau boleh tahu Ibu sudah berapa lama jadi perawat di rumah sakit ini? Rumah sakit dari tahun 2007. Berapa tahun itu? 2007, 2017, 10. 11, 15 ya? 16 tahun. 16 tahun. Ya. Sudah bekerja di bagian apa Ibu? Sebagai perawat, staf. Di sini sementara di Poli Jantung. Staf di Poli Jantung. Perawat fungsional. Toh? Ya. Sudah pernah belajar bahasa Inggris sebelumnya Ibu? Bahasa Inggris, belajar otodidak sih. Dan gimana dan seperti apa Ibu? Lebih seringnya dari lagu-lagu atau dari nonton film. Yang dulu kan maksudnya lewat teks-teks gitu. Dan Selanjutnya, seberapa sering Ibu ketemu bahasa Inggris, misalnya saat kerja kayak baca laporan atau bicara dengan pasien? kalau yang sekarang pasien mungkin karena jarang, maksudnya jadi pernah cuman maksudnya kalau kan biasa maksudnya kalau dengan sesama teman juga kadang tidak terlalu apa, dan paling cuma yang biasa-biasa saja, cuma dalam konteks yang biasa-biasa, maksudnya apa sih percakapan biasa-biasa begitu, dan bukan yang formal yang ada maksudnya untuk kerjaan begitu, maksudnya sharing maksudnya tentang kita mau lapor ke pasien, mau lapor ke teman itu maksudnya jarang, dan praktis mungkin kadang. Jadi menurut Ibu seberapa penting belajar bahasa Inggris ini? Kalau menurut kita penting ya, maksudnya suka, dan maksudnya kalau kita sendiri suka. Nah, dan penting juga buat perawat, karena ini banyak kan perawat-perawat juga dibutuhkan di luar negeri, harus punya basic itu. Nah, terus itu sudah jadi apa, dan standar tuh harus ke sana kan, punya tuvalnya apanya semua tuh harus ada. Terus di sini juga sebenarnya perlu kalau sekali-sekali ada pasien yang
yang maksudnya yang tidak bisa berbahasa Indonesia, maksudnya yang dari Iya, luar benar. dan iyo, maksudnya kebetulan mungkin dia sakit. Cuma pernah kita lihat ada yang pasien ini di poli ada dia masuk pas dia sakit. Nah, makan mungkin berbahasa tidak yang Iya. tertata bagus tuh, kemarin cuma bahasa biasa bagi saya kan. Tapi maksudnya penting kan? Iya. Tapi mungkin kedepannya ya lebih banyak mungkin DP apa, maksudnya yang literatur juga maksudnya yang terkait dengan apa dan ilmu kesehatan dengan keperawatan itu kan jurnal-jurnal kan biasa berbahasa Inggris. Nah, itu mungkin dituntut juga orang supaya tahu maksudnya kalau mahasiswa atau akhirnya kan nanti kalau jadi perawat ya tahu ini biar maksudnya disuruh cari jurnal yang berbahasa Inggris tidak harus berbahasa Indonesia saja, paling banyak kan jurnal bahasa Inggris jarang bahasa Indonesia. Jadi jika ada kesempatan untuk belajar bahasa Inggris, misalnya khusus bahasa Inggris gratis dan memang ada waktunya, apakah ibu tertarik? Kira-kira kenapa ingin mengambil kesempatan itu? Apakah karena ingin kuliah lagi atau apa ibu? Banyak sih. Yang pertama, lalu saya ikut kursus. Lalu pas sudah bekerja ini, tapi habis itu tidak lanjut mungkin karena agak susah ya baru dengan waktu. Nah, maksudnya kalau pribadi memang saya suka bahasa Inggris, makanya kalau di kampus biasa orang mas dulu biasa kalau bercerita dengan pasien dengan teman dan biasa pakai bahasa Inggris begitu, bahasa Inggris sehari-hari dan yang biasa saya suka dan kalau ada kesempatan begitu tidak menutup kemungkinan juga untuk kuliah lagi, maksudnya kalau ada yang keluar negeri bagus sih. Menurut ibu bagian mana dari pekerjaan perawat yang butuh bahasa Inggris? Itu bahasa Inggris lebih ke komunikasi ke pasien. Komunikasi. Bukan orang harus menjelaskan toh. Tidak menutup kemungkinan kalau umpamanya nanti perawat Indonesia mesti ada keluar negeri kan semuanya pasti pakai bahasa Inggris toh. Dari DP tindakan, dari DP komunikasi dengan pasiennya itu bahasa Inggris. Kalau di sini ya ke pasiennya tentu kalau dokter nanti ada dokter luar negeri yang dari luar negeri. Ya, yang selanjutnya apa yang paling ibu pelajari? Contohnya kosakata medis atau cara bicara dengan pasien dan lain-lain. Yang kita pelajari apa otodidak atau gimana ini? Ini apa yang paling ibu ingin pelajari? Oh, yang paling saya pelajari. Pertama nih komunikasi dengan pasien dengan kosakata medis juga penting sekali maksudnya. Terlebih maksudnya kalau orang mau baca jurnal jurnal juga kan paling tidak harus mengerti. Kalau yang update kan maksudnya terupdate ilmu keperawatan kan ada toh, jadi pakai. Selanjutnya kalau belajar bahasa Inggris cara seperti apa yang paling mudah menurut ibu? Yang mudah bahasa Inggris Kayak seperti saya misalnya nonton video atau bicara langsung atau baca buku atau ikut kelas. bicara langsung yang paling mudah ya kita bicara langsung dengan itu apa menuntun atau dengar langsung nonton ya bicara langsung sih lebih suka. Selanjutnya kapan waktu terbaik menurut ibu ikut belajar bahasa Inggris? Apakah pagi, sore, malam atau hari kerja atau hari pekan? Akhir pekan mungkin? Kalau mau DP percakapan sehari-hari begini lebih kita suka tuh kalau percakapan itu kan ada teman ada apa jadi suka, tapi kalau di rumah ya kalau mau nonton mau dengar lagi pasti malam hari di luar jam kerja. Ibu punya fasilitas apa buat belajar, misalnya HP atau internet atau tempat belajar yang tenang? Ada sih cuma HP, internet. Di sini juga kalau belum ada pasien, kalau ini di komputer. Jadi saya medianya masih tidak ada khusus yang harus, karena tidak ada khusus atau apa ya. Selama ini apa saja tantangan ibu saat mau belajar bahasa Inggris? Tantangannya ibu? Tantangan sih, saya DP tantangan ini. Lawan bicara sawi, maksudnya kalau tahu ya kalau saya maksudnya tantangannya lawan bicara, maksudnya kan kalau mau cari-cari DP walaupun kalau di Google tidak beraturan seperti apa, tapi bisa dipahami dan gitu. Cuma kalau saya. Iya ibu, terima kasih bu sudah menjadi narasumber saya pada hari ini. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak ibu. Ya, sukses nih. From the interviews and the literature, we can say that the main English learning needs of hospital healthcare workers are phonetic based on pronunciation, speaking, and listening, focus on real-world communication with foreign patients. These are adult learners with long work experience but limited time and low confidence. So the right learning is practical, light, flexible, and based on real-world situation. The best learning paradigm for this is humanism to build confidence and respect experience, and the second is behaviorism to build new habits by repeating, and last but not least is connectivism to use everyday tools like WhatsApp.
With these three together, learning becomes real, relevant, and easy to access. The WhatsApp group Learning with Voice, Video, and Short Text done outside working hours is the best for the respondents. It reduces problems and increasing active learning. Personally, we think that doing interviews help us understand the real situation of adult learners. It is very different from learning in school. We learn that making a learning plan is not just about choosing material and methods, but also about empathy, understanding their time, needs, and hopes. We also learn that we should not use only one learning theory. People are different and we must use different approaches together. From this project, we saw that good learning does not need to be high-tech. It should be simple, useful, and focus on real needs.